komputer. Ya. Jadi bahasan yang kemarin yang terakhir kita terkait manometri ya. Jadi pengukuran tekanan kita review sedikit kemarin terkait definisi dari gauge terus dari vakum gitu ya. Jadi kalau ada pembacaan pada suatu alat ukur tekanan perlu dijumlahkan atau intinya perlu diperhatikan dengan tekanan absolutnya begitu. Kalau tekanan vakum berarti nanti perlu tekanan absolut dikurangi pembacaan tekanan vakum, nantinya menjadi si tekanan absolut untuk posisi vakum gitu. Kemudian manometri kemarin kita sudah melihat terkait piezometer tube yang contoh aplikasinya di pengukur tensi. Kemudian sedikit tambahan membahas juga terkait merkuri barometer. Jadi barometer tekanan udara lingkungan. Jadi perlu diperhatikan bedanya barometer dengan manometer. Barometer itu untuk mengukur tekanan lingkungan, sedangkan manometer itu untuk tekanan suatu kontainer atau suatu fluida kerja. Gitu. Kemudian kita juga bahas terkait manometer U. Manometer U untuk yang satunya terpapar terhadap tekanan atmosfer, dan yang satu lagi jika dua-duanya adalah kontainer begitu ya. Yang satu kontainer A, yang satu kontainer B. Kemudian kalau kita melihat kemarin, ini kan ada dua pakem ya yang kita lakukan. Ada 3. Yang pertama titik yang lebih di bawah tekanannya akan lebih tinggi. Jadi sesuai dengan prinsip yang dPdz sama dengan minus gamma. dPdz sama dengan minus gamma. Jadi semakin besar selisih beda ketinggian, maka tekanannya akan semakin meningkat, semakin ke bawah. Ini tandanya minus berarti kalau semakin ke bawah, itu kan arah Z-nya minus ya, tetapi si gammanya akan positif nantinya. Gitu. Oke, terus kemarin yang kedua adalah untuk fluida yang sama dengan ketinggian yang sama, maka tekanan akan sama. Jadi seperti PA sama dengan P1, terus P3 sama dengan B2. Gitu. Yang ketiga, lakukan penjabaran bersamaan mulai dari salah satu ujung. Jadi apakah kita mau mulai dari PA, jadi kemarin yang saya ceritakan PA ke P1, terus P2 ke P1. P2 ke P1 ini ada selisihnya adalah ketinggian antara H1 dan H2. Kemudian P3 sama dengan P2, PATM dengan P3 kita ingin cari tahu hubungannya, jadi kita ukur perbedaannya. Kemudian kita substitusi satu-satu ya, terkait yang kemarin. Jadi intinya kita ingin bisa mengukur tekanan di satu dengan salah satu ujungnya terbuka pada tekanan atmosfer. Nah, kemarin kan kita coba substitusi satu-satu ya. Jadi dari PATM sama dengan P3, kemudian kita substitusikan P3 dengan P2, kemudian P2 kita jabarkan menjadi P1 plus gamma 1H1, P1 kita jabarkan menjadi PA, dan dibalik PA-nya di ruas kiri menjadi sebesar ini. Tapi kalau kita gunakan proses ini kan cukup panjang. Nah, kemarin yang belum saya jelaskan adalah kita bisa melakukan penghitungan sederhana dengan menggunakan urutannya saja. Jadi maksud saya begini. Jadi kalau kita mau tahu tekanan di PATM, kita bisa ngurut PATM, terus kita turun ke bawah ke P3. Pakai ini aja, pakai warna. Jadi kita bisa ngukur ke sini dulu, kemudian kita relatifkan ke sini, dilanjut lagi, kemudian ke atas, baru ke A. Begitu. Jadi maknanya seperti apa? Jadi kalau mau kita tuliskan ini startnya dari PATM ya, saya tuliskan di sini. Start dari PATM. Biar kelihatan. Saya tulis di bawahnya aja deh. Bentar, saya jadikan vertikal dulu. Yang pertama, start dari PATM. Jadi PATM sama dengan ke bawah ya. Yang pertama ke titik 3, berarti sama dengan di 3 kan tekanannya besar, makin ke bawah. Jadi tekanannya besar, jadi notasinya positif. Jadi gamma 2 dikalikan dengan H3. Gitu.
gamma 2 dikalikan dengan H3. Kemudian gamma 2 kali H2 lah. Kita notasinya pakai H2 kan kemarin ya. Gamma 2 H2, terus dari 3 ke 2, ini kan sama nih. Dari 3 ke 2 sama, jadi nggak usah ditulis. Tinggal dari 2 ke 1-nya. 2 ke 1 makin ke atas dari arah panahnya, jadi negatif. Jadi gamma 1 H1. Terus ada PA-nya juga nantinya. Karena PA-nya sama, jadi kita tuliskan langsung tambah PA gitu ya. Nah, jadi kalau kita pindahkan ke ruas sisi kirinya, PA sama dengan ATM dikurangi gamma 2H2 ditambah gamma 1H1. Sebentar. Ada yang salah ya? Ditambah PA. Kayaknya ada yang salah. Sebentar. Sebentar. Kita telusuri dulu mana yang salah nih. Jadi kan kita ingin tahunya PA ya. Coba kalau kita balik dari PA. Mungkin saya ada salah. Kita balik dari PA. Kenapa ada yang salah? Jadi kita coba tulis di PA. PA, kita urutkan coba PA ke sini. Berarti ketemu dengan negatif dulu. Gamma 1, positif dulu karena makin di bawah ya. Gamma 1H1. Kemudian P2 sama P3 sama. Lanjut ke P3 ke PATM. Berarti ditambah. Berarti dikurangi ya, karena tekanannya lebih rendah. Gamma 2H2. Kemudian nanti akan adanya PATM. Jadi PATM-nya langsung diginikan, PATM. Begitu. Mirip sama yang atas ya? Mirip sama yang atas, tapi kok beda dengan yang sini? Kita lihat dulu yang di buku. Biasanya memang suka aku balik kayak gini nih. Kalau yang di buku mana yang benar, kita lihat. PA minus gamma 1H1 plus gamma 2. Ini apa nih? YouTube manometer, benar ya? Figur 210. Minus gamma 1H1 plus gamma 2H2. Minus gamma 1H1 plus gamma 2H2. Harusnya kayak gitu. Apa yang salah di sini? Sebentar, kita coba prinsip yang lain dulu. Sorry. Jadi salahnya di sini ya. Jadi salahnya maaf. Jadi harus kalau kita mau cari tahu PA, berarti harus diurut dulu dari PATM, kemudian dikurangi PATM, terus urut ke bawah. Sorry, ternyata ada yang kebalik di sini. Jadi kalau kita ingin tahu PA, jadi kita urut dari sisi satunya, PATM, dikurangi karena dia ke bawah jadi positif, ditambah gamma 2H2, kemudian dia naik dari 2 ke 1, jadi dikurangi gamma 1H1. Begitu. Nah ya, sorry. Ya ini contoh salahnya ya, contoh salah. Jangan begitu. Jadi seperti ini yang benar. PA sama dengan PATM plus gamma 2H2, gamma 1H1. Nah, kalau kayak gini kan sama nih. Gitu. Kemudian kalau yang terkait dua sisi tekanan yang berbeda, ini saya hapus deh. Terus bawahnya aja. Jadi kita gunakan hal yang sama. Jadi PA akan sama dengan PB karena dia turun ya, turun ke sini. Jadi plus gamma 3H3, kemudian turun lagi, plus gamma 2H2, kemudian dia ke sini, tekanannya sama, jadi tidak usah
perhitungkan, kemudian naik lagi, berarti negatif, gamma 1, H1, gitu. Coba, ini kan kemarin solusinya dalam bentuk PA min PB ya. PA min PB, jadi PB-nya tinggal pindah ke ruas kiri, gamma 3 positif, gamma 2 positif, gamma 1 H1 positif, ya gitu. Ya. Pak, izin tanya. Hmm. Untuk pengerjaan soal kita harus tulis yang persamaan yang atas itu atau enggak? Yang P sama dengan PA, P2 sama dengan P1 plus gamma 1 H1 dan seterusnya. Yang ini nggak usah. Tidak usah. Panjangan soalnya. Jadi lebih langsung ke arah sini aja ya. Tapi kalau dirasa bingung, ya diurut satu-satu kayak yang di atas. Gitu. Oke, jadi sekarang kita coba contoh soal insert di sini gambar. Sorry. Down. Ya. Jadi sebuah manometer U terkoneksikan dengan sebuah tangki tertutup mengandung udara dan air. Jadi tangki tertutupnya ini ya, mengandung udara dan air seperti pada gambar 237. Kemudian di salah satu sisinya ditutup valve close end. Jadi di sini tertutup dengan tekanan yang di dalam sini dipertahankan pada 16 psi absolute. Tentukan pembacaan dari pressure gauge, the reading of the pressure gauge for differential reading of 4 feet on the manometer. Jadi yang kita ingin tahu kan pembacaan di pressure gauge ini for differential reading of 4 feet on manometer. Jadi yang terbaca ini terbaca. Jadi kita ingin tahu tekanan si airnya yang ada di sini, tekanan tangki. Jadi ini umum ada di suatu industri proses ya untuk mengukur sebuah pressure vessel, kita ingin mengukur tekanan si airnya begitu. Tekanan airnya menekan udara yang ada di dalam vessel, kemudian terbaca oleh si manometer U-nya gitu. Kemudian yang diketahui standar saja. Yang diketahui YouTube manometer dengan yang dibacanya seperti itu. Kemudian cari adalah reading in pressure gauge. Terus assumption yang digunakan bisa yang pertama udara dalam kondisi standar air, atmosfer. Kemudian neglect the mass, the weight of air columns in manometer. Ya, jadi dianggap yang di atas itu hanya karena efek tekanan saja. Kalau kita mengingatkan kemarin, sebuah fluida pastinya ada unsur tekanan dan ada unsur gravitasi. Tetapi di sini faktor gravitasinya bisa kita abaikan agar yang murni terbaca adalah tekanannya begitu. Jadi tinggal kita urutkan saja dari P gauge, mungkin bisa kita bisa urut ke salah satu saja. Jadi P air pressure, sebentar. Jadi posisinya ada di agak situnya ya. P air pressure ini berarti adalah H2O. Sebentar. Bukan H2O. Ini air berarti kita tulisnya apa enaknya? Air pressure aja ya. P gauge. Ini P gauge ini adalah tekanan di sini. Jadi P gauge itu nanti akan sama dengan P1 plus
gamma gauge fluid. Jadi gamma gauge fluidnya kan yang 4 feet itu karena positif. Jadi H fluid, H fluid terus ditambahkan dengan ada airnya sendiri. Jadi gamma H2O dikalikan dengan si tinggi H2O-nya. Sorry, tinggi H2O-nya gitu. Jadi P gauge ini yang ada di sini. Kemudian P1 adalah yang ada di sini, ditambahkan dengan beda tekanan, ditambahkan dengan gamma kali H-nya, kemudian ditambahkan dengan yang di sini, gamma H2O dikalikan dengan beda ketinggiannya, 2 feet, gitu. Jadi sesederhana itu saja. Tapi untuk substitusinya tinggal dilakukan sendiri saja, begitu. Pokoknya bentuk persamaan awalnya adalah ini, sisanya tinggal disubstitusikan. Kemudian contoh lain akan saya masukkan juga untuk yang antar dua kontainer. Kita lihat. Oke, jadi pada gambar sudah cukup jelas. Terdapat titik A ini adalah benzen, kemudian terkoneksi dengan merkuri, kemudian terkoneksi dengan air, jadi raksa, terus air, terus di sini adalah udara. Ada kerosin di tengah-tengahnya. Ada kerosin di tengah-tengahnya. Jadi kita ingin beda tekanannya PA dikurangi PB ini sama dengan berapa, begitu. Jadi kita pakai prinsip yang sama seperti yang tadi. Jadi maka langsung saja saya tuliskan untuk di sini. PB akan sama dengan PA ditambahkan dengan ini kita kasih notasi apa ya? Kita kasih notasi A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, dan E kecil gitu ya. PA plus gamma HA karena positif. Kemudian dia ada naik sebesar 8 cm itu ya. Dikurangi gamma B HB. Kemudian ada turun lagi besar berarti gamma D, Oke, jadi ada ini kan tekanan di sini ya. Terus kita runut ke sini, kemudian kita cari yang di sini, kemudian kita cari perbedaan yang ada di sini. Berarti negatif gamma CHC. Kemudian tekanannya sama di sini, turun lagi ke mana? Ke bawah di sini ya. Ditambah gamma DHD. Terus yang terakhir adalah naik lagi. Berarti di sini akan berupa gamma E, HE. Nah, tinggal beda tekanan, tinggal PB dipindahkan ke ruas kiri. Ya ini boleh PA atau kurangi PB atau PB dikurangi PA gitu ya. Gitu. Jadi tinggal PB dikurangi PA sama dengan bla 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 bla. Gitu. PB dikurangi PA. Ya. Terus coba saya cocokkan dengan kunci jawabannya. Oh, sama. Oke. Ya, jadi prinsipnya gitu saja, tinggal tentukan salah satu referensinya. Jadi yang ditentukan di sini adalah PB. Jadi kita urutkan dari A turun sebanyak 20 cm. Kemudian di sini tekanannya sama, kemudian naik 8 cm, jadi tekanannya turun. Kalau yang di sini tekanannya naik, terus di sini tekanannya turun, kemudian ke atas lagi tekanannya turun, kemudian ke bawah tekanannya naik, kemudian ini ke atas lagi tekanannya minus. Gitu. Jadi seharusnya tidak akan terlalu susah ya kalau sudah memahami prinsip ini. Untuk yang incline seperti ya tinggal bedanya ada sedikit trigonometri, dan ini yang membedakan antara plus minusnya antara piezometer. Jadi piezometer itu yang hanya satu fluida gauge saja, fluida kerja. Yang YouTube ini yang lebih dari satu, ada gauge fluid. Dan yang satu lagi adalah incline. Jadi prinsip piezometer advantage-nya adalah sangat sederhana, karena cuma seperti itu saja, dapat mengukur dengan akurat. Tapi kekurangannya cukup banyak, yaitu hanya bisa mengukur
di mana tekanan sampel itu harus lebih besar daripada PATM. Karena jika dia tekanannya vakum, maka si udara akan tersedot ke dalam kontainernya. Kemudian tekanan yang bisa diukur harus relatif kecil karena pertimbangan tinggi kolom yang realistis begitu. Dan fluida di kontainer hanya terbatas berupa cair. Kemudian keunggulannya YouTube berarti yang menjadi negatifnya si piezo. Yang pertama adalah gauge fluid bisa berbeda dengan fluida yang ada pada kontainer. Jadi kalau kita mengukur tekanan kemarin yang saya tampilkan, tekanan di dalam boiler ya, tekanan dalam boiler. Terus, tapi kita nggak langsung mengukur ketinggian dari si uapnya itu. Jadi kalau Anda bayangkan, kita mengukur tekanan boiler pakai prinsip piezometer, pasti akan jebol ke atas kan ya. Jadi beda tekanannya nggak bisa terlalu besar dibandingkan dengan piezometer yang ada. Jadi kalau tekanan ban kita kan ada sekitar 3 bar lah ya, 3 bar. Kemudian tekanan dalam boiler kemarin sampai 6 bar. Makanya dikonversikan, dibantu dulu sama merkuri. Jadi jika tekanan kontainer besar, bisa menggunakan gauge fluid yang berat. Maknanya apa? Untuk perubahan tekanan yang besar, maka si merkuri itu akan naik cuman sekian mili atau sekian senti gitu. Itu salah satu kelebihan dari YouTube manometer. Kemudian jika tekanannya kontainer kecil, jadi kita bisa menggunakan gauge fluid juga yang lebih ringan. Jadi bisa trade off tekanan besar, kita pakai gauge fluid yang relatif lebih berat. Jika tekanannya nggak terlalu beda jauh dengan tekanan atmosfer, kita bisa pakai gauge fluid yang lebih ringan gitu. Dan juga ini juga bisa mencatat beda tekanan antara dua kontainer. Nah, di sini kayak terlihat tidak ada minusnya ya. Tetapi kalau kita ingin membaca perubahan tekanan, jadi bedanya adalah perubahan tekanan. Kalau kita gunakan raksa dengan posisinya horizontal, yang kebacakan kasarnya misal cuma 1 cm gitu untuk sekian bar. Tetapi ketika kita pakai incline, dia 1 cm-nya bisa tergantung besar sudutnya. Gitu ya. Kalau sudutnya semakin besar atau semakin tajam, maka jarak raksa yang berjalan itu akan menyesuaikan panjangnya itu. Jadi tergantung resolusi yang ingin kita dapatkan. Jadi resolusinya relatif lebih tinggi daripada YouTube manometer. Cuman trade-off-nya ya ukuran incline YouTube manometer ini akan lebih besar daripada YouTube yang biasa. Gitu. Kemudian untuk yang pressure gauge mechanical dan elektronik, rasanya sudah menjadi solusi dari ketiga ini, yaitu ukurannya yang lebih compact dan responsnya yang lebih cepat ini gitu. Tapi kalau ada dua data di mana yang satu adalah mechanical pressure elektronik, kemudian berarti tambah satu lagi ya, ada prinsip manometri. Ini intinya tiga-tiga ini perlu dikalibrasikan, mana yang paling valid dengan standar referensi kita begitu. Paling simpelnya tinggal dibuka ke tekanan atmosfer, maka si jarumnya kalau di pressure gauge itu akan mengarah ke 0 atau enggak. Kalau enggak, berarti kita harus sesuaikan panahnya atau si angka-angkanya bisa digeser gitu. Itu untuk tekanan atmosfer, terus juga untuk yang alat ukur manometri itu juga biasanya kita bisa naik turunkan si penggarisnya gitu. Jadi kalau nggak ada tekanan, maka kita paskan nolnya. Dan yang terakhir kalau yang elektronik ini yang agak tricky karena kita harus bisa selain ngeset ke titik nol, tapi juga ngeset ke besaran yang lain. Jadi gini, jadi prinsip kalibrasi itu nggak cukup dengan satu titik. Jadi harusnya ada minimal 2 titik. Jadi 2 titik itu apakah memberikan bacaan yang sama antara titik standarnya misal titik 1 atmosfer, kemudian yang satu lagi adalah titik dengan pembacaan alat ukur lain yang lebih teliti atau yang pasti-pasti. Jadi kalau misal alat ukur temperatur, kita bisa percayanya air itu akan membeku pada 0 derajat dan akan mendidih pada 100 derajat pada tekanan 1 atmosfer gitu ya. Jadi pada tekanan yang sesuai, maka dia mendidihnya akan berapa derajat. Nah, kalau kayak gitu, kalibrasi termometer atau termokopel akan lebih sederhana dibandingkan dengan tekanan. Kalau tekanan ini paling enggak kita harus membandingkan at least yang pasti
startnya di 0 adalah si tekanan si absolut atmosfernya gitu. Kemudian baru nanti diukur bersamaan dengan alat ukur yang lain apakah terdapat beda tekanan. Jadi setiap alat ini sedikit preview mata kuliah pengukuran teknik. Jadi kalau kita punya suatu alat ukur, ingin mengukur antara titik 0 sama titik 100 gitu. Nah, biasanya antara 0 sampai 100 itu ada yang hubungannya linear, ada yang hubungannya agak ke bawah dulu. Jadi terus ada juga yang hubungannya agak ke atas. Jadi ada error sepanjang pengukuran itu. Nah, ilmunya bagaimana nanti akan ada di kuliah pengukuran teknik. Tapi pada prinsipnya begitu. Pada prinsipnya piezometer, YouTube manometer, dan incline tube manometer plus minusnya ada di situ dan kita mengetahui adanya alat ukur mechanical dan electrical. Kira-kira sebelum saya lanjut ke bab selanjutnya, ada pertanyaan terkait prinsip manometri dan contoh soalnya ini? Sorry, keasikan pakai potret. Kalau nggak ada, kita akan move on ke bab selanjutnya ya, subbab selanjutnya. Jadi terkait ini subbab 2.8. Hydrostatic force on a plane surface. Jadi gaya hidrostatik pada bidang datar. Ya. Jadi yang kemarin sudah kita bicarakan kan bagaimana suatu tekanan, suatu fluida itu memiliki tekanan yang sama di segala sisi bidangnya. Kemudian kita juga berbicara beda tekanan antara satu titik suatu fluida dengan tekanan di daerah sebelah-sebelahnya begitu, yang menggunakan Taylor expansion. Nah, sekarang kita bahasannya jika fluida itu terkonten dalam suatu jika fluida berada dalam suatu kontainer, suatu wadah lah ya bahasa Indonesianya, suatu kontainer, baik itu misal storage, tangki penyimpanan, terus sampai ke levelnya kapal, jadi tekanan di luar kapal, kemudian bendungan, dan sebagainya, atau struktur yang terdapat hidrolik gitu. Nah, maka kita perlu mengetahui distribusi tekanan yang nantinya akan berdampak pada, perlu mengetahui besaran gaya yang terkena pada seluruh bidangnya. Pada bidang. Nah, jadi kalau Anda cek di buku, ini akan ada dua kasus. Bukan dua kasus sih, ada dua sudut pandang. Karena bukan dua sudut pandang, dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama, jika ini sebuah tangki gitu ya, kemudian isinya air, kemudian ini ada permukaannya ke arah situ. Nah, ini kan air memiliki, fluida ini akan memiliki berat, kayak berat. Nah, nantinya ini akan memberikan gaya yang terdistribusi kepada sisi dasar dari si kontainer ini. Ya. Jadi ini sisi bawah. Ini kalau kontainernya seperti ini. Nah, sedangkan kalau kita melihat untuk di sisi
dinding dari kontainer, itu pasti akan berupa prisma begitu. Karena apa? Karena tekanan makin ke bawah, tekanannya makin besar. Lagi-lagi dengan prinsip kita pakai D saja lah, karena sudah bukan suatu parsial. dPdz sama dengan minus gamma gitu. Jadi makin bawah, maka tekanannya akan semakin besar. Jadi misal kedalaman 1 meter, tekanannya berapa? 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, dan sampai yang paling bawah. Gitu. Di sini akan seperti ini distribusi tekanannya. Nah, tapi di sini yang ingin kita harapkan adalah kita mempunyai suatu persamaan yang bisa menyatakan persamaan untuk mengakomodir berbagai geometri. Jadi kalau yang di sini kan simple ya, karena yang di sini hanya sebuah dinding datar gitu, bisa kita asumsikan sebagai sebuah balok. Intinya gini, intinya kan kita ingin tahu besar gaya yang bekerja, kemudian nanti gaya itu akan tercipta suatu resultan pastinya. Jadi kalau yang di sisi bawah resultannya kalau simetris ya berarti di sisi tengah gitu. Kemudian kalau segitiga seperti ini berarti resultannya akan di seperti akan ada di sepertiga bagian bawahnya gitu. Nah, ini pengaruhnya apa? Karena pengaruhnya kalau kita punya sebuah bendungan, biasanya bendungan itu punya semacam gate-nya, punya semacam pintu. Nah, kalau kita pasang gate, maka kita harus tahu besar dari gaya yang diperlukan untuk menjaga agar gate itu tetap tertutup untuk kedalaman bendungan yang seperti itu. Oleh karenanya, dalam buku dijabarkan bentuk umumnya seperti ini. Ini enggak saya gambarkan karena cukup menyita waktu. Stop. Ini pindah bawah. Gini sana. Ya, gini ya. Kelihatan jelas ya. Jadi yang kita anggap ini adalah suatu penutup atau suatu bidang yang diambil dari sebuah dam yang berbentuk seperti ini. Jadi kita memiliki kemiringan theta. Jadi akan saya coret-coret di sini karena kalau saya menggambar sendiri nyoret biasanya langsung kehapus semua. Jadi di sini kita memiliki sudut theta. Kemudian kita tinjau sebuah bidang dengan luas A. Terus bidang A ini akan mendapatkan tekanan. Jadi kalau bidang A ini kita jadikan sumbu horizontal seperti ini, sumbu vertikal seperti ini, nantinya kan akan berbentuk seperti yang di atas ya. Distribusi tekanannya seperti itu. Nah, tetapi karena dia berbentuk theta, maka akan ada distribusi tekanan juga di sini nantinya. Besarnya seperti ini. Nah, terus untuk kita mengetahui besar resultan, maka kita harus mengintegralkan terhadap seluruh bidangnya gitu. Nah, jadi ada dua hal yang perlu kita lihat. Ini tinjau sebuah bidang datar yang miring. Gitu ya. Oke. Jadi informasi yang penting kita gambarkan dulu si permukaannya, kemudian kita tinjau sebuah bidang. Bidangnya kita gambarkan seperti ini. Kemudian akan ada dua informasi yang penting. Yang pertama adalah, sorry. Share screen. Yang pertama adalah besar dari gaya resultan, force magnitude,
Dan yang kedua adalah lokasinya. Lokasi dari gaya resultannya, center of pressure gitu. Jadi perlu Anda tuliskan di sini FR atau gaya resultan. Dan yang kedua adalah posisi FR atau ya posisi FR si gaya resultannya. Jadi yang perlu Anda tinjau yang pertama adalah sumbunya pastinya. Jadi kita menggunakan ke arah sini sumbu X dan ke arah bawah sini adalah sumbu Y. Begitu. Nah, dalam sebuah bidang seperti ini, seperti biasa kita lakukan analisis elemental. Jadi kita tinjau sebuah elemen dA dari A yang besar ini, kemudian dA ini mendapatkan gaya sebesar dF. Gitu. dF ini akan ada posisinya di mana? Kalau kita menggunakan sumbu Y, maka jaraknya adalah sebesar Y. Sebesar Y di sini, jika kita menggunakan sumbu Y. Kemudian, jika kita menggunakan referensinya adalah yang tampak seperti ini, tampak sampingnya, maka besarnya jaraknya adalah H, kedalamannya adalah H. Itu maknanya yang perlu Anda perhatikan adalah dA untuk suatu elemen bidang, kemudian mendapatkan elemen gaya, dan kedalamannya H dengan jarak Y. Gitu. Nah, kita tidak tahu posisi gaya resultannya seperti apa, tapi kita anggap agak lebih di bawah lah, posisinya lebih di bawah, jadi posisi FR ada di sini. Kemudian kita jabarkan ke sini, kita proyeksikan ke bidang tampak depannya. Di sini ada notasi CP, yaitu center of pressure. Jadi center of pressure ini merupakan posisinya adalah X dan Y. Gitu. Jadi kalau melihat dari sini sumbu Y saja, maka akan ada jarak sebesar YR atau Y resultannya untuk ke FR, dan untuk sisi X ini akan ada jarak sebesar XR ke sini. Ini adalah XR dan di sini adalah YR. Nah, selain itu, selain posisi gaya resultan, kita juga akan perlu mendapatkan informasi terkait centroid. Jadi centroid atau di sini adalah C. Jadi centroid ini tergantung terhadap geometri. Belum tentu posisi centroid sama dengan CP. Ini belum tentu. Karena lebih banyak kemungkinannya centroid tidak akan sama dengan CP-nya. Karena kenapa? Karena posisi FR ini akan beda fungsinya terhadap DA. Jadi si A ini kan ada fungsi dari kedalaman. Karena fungsi dari kedalaman, maka nggak bisa kita langsung state bahwa center of pressure-nya itu pada posisi dari centroid-nya. Gitu. Jadi terdapat dua titik penting. Yang pertama adalah centroid, yang kedua adalah center of pressure. Nah, yang pertama kita ingin mendapatkan FR. Kita ingin mendapatkan gaya resultannya. Jadi pendekatan elemental dulu, besar dari dF. Besar dari dF ini akan sama dengan tekanan yang ada di fluida itu dikalikan dengan dA-nya. Jadi kita sudah bicara kalau tekanan di tiap titik pasti sama. Tapi yang beda adalah luasan yang kita tinjau begitu. Kemudian kita integralkan. Jadinya FR akan sama dengan integral untuk P dikalikan dengan dA untuk seluruh area A. Nah, P ini bisa kita jabarkan juga sebagai gamma H ya. Atau rho GH gitu. Jadi kan semakin ke bawah, semakin tinggi tekanannya, besar tekanan di titik P ini akan sama dengan gamma H, fungsi dari ketinggiannya, fungsi dari kedalamannya begitu. Kemudian si gamma H ini bisa kita jabarkan ke dalam sumbu Y. Karena
interest kita akan ada pada sumbu X dan sumbu Y untuk nge-state posisi center of pressure-nya ada di mana. Gitu. Tapi pada sumbu H juga nggak apa-apa. Tapi kita akan membuat suatu bentuk yang ke arah ke sumbu X dan sumbu Y. Maka si H ini akan sama dengan Y sinus theta. Jadi FR akan sama dengan integral untuk gamma Y sinus theta dA. Kita di sini dulu. Kemudian untuk gamma konstan, jadi sifat fluidanya dianggap konstan, densitasnya konstan gitu ya, rho G-nya konstan, gravitasinya juga konstan, kemudian theta juga konstan, maka kita keluarkan, maka FR akan menjadi bentuk gamma sinus theta integral Y dA untuk seluas A. Nah, ini adalah persamaan 2.17 pada buku. Ini cukup penting karena integral untuk Y terhadap dA ini bisa dinyatakan sebagai, saya tuliskan seperti ini. Ini adalah first moment of the area, gitu. Jadi first moment of the area ini menyatakan posisi dari sentroidnya. Jadi jika kita integralkan posisi Y terhadap dA, maka akan sama dengan YC dikalikan dengan A-nya. YC kali A, di mana YC ini adalah sentroid, posisi sentroidnya. Gitu. Jadi kita dalam satu bentuk ada FR, kemudian ada gamma sin theta, sin theta-nya kita taruh belakangan, gamma YC kali A sin theta. Gitu. Kemudian ini juga bisa kita sederhanakan, gimana? Ya, FR sama dengan gamma YC sin theta, YC sin theta dikumpulkan, terus di sini ada luas, maka bentuk si YC sin theta akan sama dengan HC. Ya. Jadi YC ini posisi sentroidnya, jadi sentroid ini, jadi YC adalah ini. Ini YC. Maka FR akan sama dengan gamma HC dikalikan dengan A. Ini adalah bentuk persamaan umum untuk mencari besar dari F resultan. Ini persamaan 2.18 untuk di Munson. Gitu. Jadi yang menarik di sini bahwa besar FR ini merupakan fungsi dari si HC-nya, bukan dari H center pressure-nya. Jadi besarnya itu akan sama dengan posisinya di first moment dari bukan posisinya, besarnya akan sama dengan tekanan di kedalaman sentroidnya begitu. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang yang kedua adalah kita ingin mencari posisinya. Posisinya ada di mana? Jadi posisinya akan ada di XR dan YR. Nah, bagaimana kita mencari hubungan YR dan XR dari informasi yang sudah ada? Begitu. Nah, yang pertama kita pertimbangkan adalah kita mulai analisisnya menggunakan momen pada gaya resultan. Gitu. Jadi kita perlu meninjau momen gaya resultan pada titik 0. Tapi ini tergantung. Jadi ada dua sisi. Jadi bisa terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y begitu. Jadi maksudnya si tekanan ini bisa terhadap sumbu Y, jadi berputar terhadap sumbu Y atau terhadap sumbu X-nya begitu. Itu makanya kita nantinya akan punya bentuk XR dan YR.
XR dan YR ini kita jabarkan dulu. Untuk terhadap sumbu X berarti kan jaraknya adalah FR dikalikan dengan YR akan sama dengan besar gaya yang beroperasi pada jarak Y. Begitu. Ya, jadi jarak Y, jarak di mana DF tadi posisinya, Y DF gitu. Kemudian kita jabarkan lagi si Y ini sama dengan DF ini bisa kita jabarkan seperti yang ada di atas. Jadi gini, kita masukkan ini FR biar sama-sama bentuk Y maksudnya gitu. Y sama dengan FR YR sama dengan integral untuk area A. Jadi kita ada Y terus FR-nya akan berupa gamma sinus theta gamma YC sinus theta A. Sebentar. Ini kurang baik saya menuliskannya. Tapi intinya DF ini diintegralkan dan nanti bisa dalam bentuk sin theta Y dA. Ya, jadi maaf. Jadi ke arah sini dulu, ke arah yang sini dulu. Jadi kita ganti dulu sin Y, sin theta Y dA, di mana ada 2 Y di sini, maka Y-nya bisa menjadi Y kuadrat sin theta gamma sin theta Y kuadrat dA. Nah, di mana YR-nya bisa kita pisahkan. FR sama dengan gamma AYC kali sin alfa. Jadi di sini saya pakai warna yang lain. Untuk yang di sini, jadi bentuknya akan sebagai berikut. Yang di ruas atasnya ini kan akan sama dengan gamma sinus theta kita keluarkan integral Y kuadrat dA untuk area A. Kemudian yang di sisi bawahnya gamma sin theta, kemudian ada YC dikalikan dengan A. Nah, di sini kita saling mencoret gamma sin theta-nya. Di sini kita bisa menyatakan Y kuadrat dA untuk area A ini adalah second moment of the area, atau istilah kerennya adalah momen inersia. Di mana ini pasti sudah kalian pelajari di mata kuliah MKM. Jadi kalau masih ingat MKM ini kan biasanya ada penampang panjang gitu ya, penampang panjang, terus sebuah batang panjang, terus penampangnya kalau kotak ini bagaimana. Kemudian kalau ternyata dia seperti ini, kita berikan gaya ke atas, dari atas gini ya. Jadi ini misal XY, kemudian di sini adalah ZY untuk ketiga ini. Ketika Anda berikan defleksi, ketika Anda berikan gaya, maka terdefleksinya akan seperti apa? Ini kan akan tergantung fungsi dari ketinggiannya. Macam-macam lah. Bisa seperti ini, bisa jauh lebih bengkong daripada yang lebih tinggi. Jadi ini lebih stiff. Ini kalau Anda ingat, ini adalah momen inersia begitu. Jadi yang first moment of the area ini adalah menyatakan centroid, sedangkan yang second moment of the area ini menyatakan momen inersia gitu. Jadi bisa saya sederhanakan, ini saya hapus. Jadi bisa saya tuliskan momen inersia itu sebagai IX karena dia terhadap sumbu X ya. Jadi yang kita lakukan kan FR kali YR. Jadi FR YR jaraknya terhadap sumbu X. Maka bisa kita sederhanakan persamaannya menjadi YR sama dengan IX per YC dikalikan dengan A. Gitu. Kemudian jika menggunakan aksis teorem, paralel aksis teorem terhadap sumbu sentroidnya, jadi si IX ini
bisa dituliskan sebagai berikut. IXY terhadap sentroid tambah AYC kuadrat. Gitu. Jadi ini paralel terhadap si sentroidnya. Begitu. Jadi bisa dituliskan lagi menjadi YR sama dengan IXC per AYC kuadratnya kita jabarkan tadi ya. Plus AYC kuadrat per YC per A. Di mana kita bisa pisah-pisahkan dan disederhanakan akan menjadi IXC per YCA ditambah YC. Ini adalah posisi dari Y resultan. Posisinya dari Y resultan merupakan fungsi dari inersia pada sumbu X, kemudian fungsi dari kedalaman dan fungsi dari areanya. Gitu. Nah, ini perhitungan yang sama, prosedurnya kita gunakan untuk sumbu satunya, sumbu X. Jadi kita gunakan sumbu X, di sini FR dikalikan dengan XR akan sama dengan integral, langsung ke bentuk yang di sini, gamma sinus theta, bedanya di sini kita jabarkannya sebagai Y kuadrat, kan Y kuadrat ya, tapi kalau kita pakai sumbu X, jadi pakai XY dA, begitu. Ini untuk seluas area A. Nah, ini menggunakan proses penurunan yang sama seperti yang di atas. Kita akan mendapatkan IXY nantinya. Intinya akan mendapatkan ini juga, maka akan mendapatkan bentuk sebagai berikut. IXYC per YCA ditambah XC. Begitu. Di mana XR ini akan merupakan fungsi dari XY, jadi inersia untuk dua sumbu paralel, IXYC, kemudian fungsi dari XC dan fungsi dari A. Ini bentuk umum untuk sebuah luasan bidang seperti ini. Nah, kalau bidangnya bukan tidak teratur seperti ini, bidangnya lebih teratur seperti pada beberapa aplikasi yang memang pakem memang. Jadi ada yang persegi panjang, ada yang lingkaran, ada yang setengah lingkaran, ada yang segitiga, ada yang quarter circle. Tinggal Anda inputkan nilai-nilai IXC pada persamaan tadi, IEC, kemudian IXYC mengikuti arah yang di sini saja. Jadi ini kenapa IXYC-nya sama dengan 0, karena posisi dari moment of inertia-nya itu ada di tengah-tengah sentroidnya, kasarannya gitu. Jadi center of pressure sama center of inersianya akan sama. Tapi beda halnya nanti biasanya akan diketahui persamaan untuk pada sumbu yang lainnya, pada sumbu IXYC-nya. Kalau si center of pressure-nya tidak berada di sentroidnya begitu. Jadi ini akan saya geser ke bawah. Sorry. Oh, stop dulu. Pak, mau nanya dong, Pak. Ya. Kita tuh pas kerjain soal nanti, apakah kita perlu menurunkan pakai integral dan lain-lain nggak, Pak? Kalau yang di sini lebih pragmatis. Jadi kita tinggal tahu persamaan YR, XR, dan besarnya nilai FR. Itu aja. Cuman ini sedikit dijabarkan karena terkait mekanika ya. Bedanya antara MKM dengan mekanika fluida, kita berkaitan dengan fluida, kalau MKM tentang padatan gitu. Itu aja. Oke Pak, makasih. Oh iya Pak, itu yang FR tadi, itu HC-nya seandaikan cuma datar ya berarti cuma gampang dong, maksudnya H doang kan. Kan tadi yang kita analisis kan yang miring ya. Nah, kalau misalnya cuma datar kayak yang sisi bawah itu yang gambar kiri atas itu cuma ya udah kan berarti cuma gamma H kali apa A. Ya. Oke Pak. Tapi hanya H per 2 ya.
Tergantung nantinya. Kondisi H/2 tuh maksudnya gimana, Pak? Sorry. Maksudnya cari si H sentroidnya. Jadi harus tahu sentroid dari si permukaan ini. Nggak sekedar H. Kalau H kan sedalam ini kan ya. Oh iya. Maksud saya yang sebelah kiri itu, Pak, yang datar doang maksudnya. Yang kiri ini. Iya, yang itu. Oh, ini malah lebih sederhana. Ini kan cuma resultannya aja kan. Oh iya, oke. Nanti, Pak. Semua bidangnya aja. Gitu. Tekanan DA hanya cuma datar aja. Posisinya pasti di tengah, benar. Tapi kalau sumbu vertikalnya, sisi vertikalnya tetap harus tahu si kedalaman dari HC-nya ini. Gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Jadi mungkin biar agak kebayang, kita akan lihat satu contoh soal dulu. Pak, maaf Pak, boleh satu pertanyaan lagi. Itu yang FRXR itu XR fungsi YC juga nggak Pak? XR fungsi YC, iya. Oh, sorry. Soalnya di fungsinya nggak ada. Ya. Ya, Pak. Makasih. Terima kasih Pak. Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya. Apakah berat fluida tersebut tidak terdistribusi kepada dindingnya juga, Pak? Maksudnya berat fluidanya bakal ngaruh juga nggak, Pak, ke gaya beratnya itu, Pak? Idealnya pasti. Tapi berat fluidanya kan sudah terakomodir pada si itu. Persamaan yang awal ini loh. Mana tadi? Persamaan ini. Jadi kalau masih ingat, ini kan yang distribusi tekanan untuk suatu fluida kan, yang saya gambar kubus, terus di sini ada tekanan dari kanan, kiri, atas, bawah, terus ada gravitasi gitu. Yang setelah kita turun-turunkan pakai deret Taylor itu, hasilnya del P sama dengan minus gamma gitu. Masih ingat ya? Sorry. Oh iya Pak. Jadi cuma ada faktor dari perubahan tekanan itu akan ada faktornya karena perbedaan sumbu Y aja. Tapi pada sumbu Y ini sudah diinkludkan dengan si beratnya gitu. Oh, jadi udah kayak sekalian gitu ya, Pak? Sudah sekalian. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Ini mungkin akan kita review dikit ya. Del P. Ya, ini. Oh ya Pak, boleh satu lagi nggak Pak? Silakan. Ini asumsi masih incompressible kan, bukan kompresibel kan? Incompressible. Jadi beda tekanannya akan signifikan sekali karena kan densitasnya besar ya. Ya, oke Pak, makasih Pak. Ya, jadi sebenarnya kalaupun fluidanya kompresibel pasti akan ada distribusi tekanan juga, cuman variasinya tidak akan sebesar dari incompressible karena beda densitas itu. Ya, ini satu hal terkait bidang datar, cuman penampangnya beda-beda. Ini kasus beda penampang gitu. Ya, mungkin sambil tarik nafas dulu, sambil saya masukin gambar. Silakan tarik nafas 5 menit lah. Pak, mau nanya Pak. Silakan. Kalau tetanya berubah-ubah gimana Pak? Maksudnya gimana? Itu kan kasusnya dia miring ya Pak. Kalau misalkan kasusnya kayak pegunungan gitu Pak, kayak gunung dibalik terus ada tekanan gitu kan tetanya berubah-ubah ya Pak. Nah itu maksud saya faktor sin tetanya itu nggak bisa dikeluarin kan? Harus kita cari sin teta fungsi dari A-nya Pak. Iya. Ya, ini karena asumsinya kan sin tetanya bisa saling ngilangin gitu ya. Tapi kalau posisinya ini nanti akan, maksudnya raja tuh kayak gini terus ada gininya gitu ya. Iya Pak. Jadi tinggal dilakukan secara parsial aja, yang di sini theta, kemudian
Untuk ini berarti apa misal V, terus di sini lagi apa gitu. Bisa, tapi harus untuk menghitung si HYC-nya akan menggunakan hal yang sama. Gitu. Intinya FR-nya akan beda-beda di tiap titik sini kan. Dan untuk nyari FR-nya perlu tahu HC-nya begitu. Oke, makasih Pak. Ya. Ya, tarik nafas dulu aja. Kalau McFlu tuh dari dulu pas kelas offline terkenalnya memang sudah kalian punya catatan sendiri dalam bentuk cheat sheet gitu. Jadi rumus-rumus yang relevan tinggal dimasukkan. Jadi ada yang dulu masukin penurunan rumus gitu ya, masukin segini panjang. Ada juga yang cuman masukin segini aja gitu. Nah, tergantung kapan kita perlu tahu bentuk awal yang secara general dan kapan kita perlu di ujungnya aja gitu. Nah, kalau yang ini nih salah satu untuk secara praktikal perlu ujungnya aja. Tapi kalau yang perlu dari persamaan general, dari persamaan hulunya, yang kayak gini-gini ini perlu nantinya. Persamaan distribusi tekanan, terus ya prinsipnya kan sederhana ya, sigma fx, sigma fy sama dengan 0 gitu. Terus gaya sama dengan tekanan luas, gaya per luas area, incompressible seperti apa yang berbeda, gitu. Tergantung seni masing-masing lah. Kalau yang masing-masingnya sudah cukup dengan hilirnya, ya hilir persamaannya aja yang dituliskan. Oke, jadi ini sebuah contoh soal. Jadi ini ada sebuah dam, gitu. Jadi ini ada sebuah dam dengan bentuknya seperti ini, sedemikian rupa. Kemudian terdapat penutupnya, penutup seperti ini. Penutupnya menggunakan hinge, jadi dia bisa geser gitu ya, bisa berotasi. Nah, yang ingin kita cari adalah hitung gaya yang dibutuhkan di A agar pagarnya atau si pintunya ini bisa tertutup. Jadi kita ingin mencari si F-nya ini. Nah, jadi untuk find assumption-nya bisa gunakan yang seperti biasa, misal tuliskan aja ya, asumsi fluidanya statik, jadi tidak bergerak-gerak. Kemudian masa gerbang diabaikan, karena kalau mau mengasumsikan perlu tahu informasi gerbang, maka harus tahu nantinya si tebelnya gitu. Jadi kan udah tahu kedalamannya, sudah tahu 1,5 meter, kemudian panjangnya dari gerbang 3 meter, kemudian 3 meter wide normal, tapi kita tidak tahu tebelnya ini berapa. Jadi kita bisa mengabaikan masa gerbang atau gate lah ya. Kemudian tekanan konstan, bukan tekanan yang konstan, tapi densitas yang konstan. Apalagi. Kemudian yang terakhir adalah di dua sisi PATM. Gitu. Jadi di atas ini adalah PATM, dan di sini adalah PATM. Karena nantinya kalau di sisi satunya ada air yang lain, maka nggak bisa menggunakan resultannya cukup dari sini aja. Maksudnya gini, jadi maksudnya kita kan gaya resultan dari sisi dalam dam seperti ini. Kemudian kalau di sisi luarnya adalah bukan atmosfer, maka akan ada gaya resultan. Tapi karena ini gaya resultannya adalah PATM, maka bisa saling menghilangkan antara PATM yang sisi atas ini dengan PATM yang sisi kanan sini. Jadi tekanan
yang ada di bawah sini, yang terbaca nantinya ini adalah tekanan gauge. Kita tambahkan dengan ATM. Jadi kalau di sisi satunya adalah ATM, maka ATM saling menghilangkan, maka kita cuma perlu mempertimbangkan si FR-nya saja. FR, kemudian nanti ada hinge di sini, kemudian ada gaya resultan yang membalas dari situ. Jadi prinsipnya tinggal kita tahu besar FR, kita cari besar FR, kemudian kita cari kedalaman YC-nya. Sebentar, jadi kita sabarkan dulu dalam sebuah skema. Jadi ini seperti ini, kemudian ada hinge, kemudian suatu bentuknya seperti ini ya. Dan ternyata ini sudutnya adalah 30 derajat. 30 derajat ya? Ya, 30 derajat. Sudutnya 30 derajat. Kemudian, seperti biasa, nantinya akan ada FR. Akan ada FR dengan jaraknya. Jaraknya ke sumbu vertikalnya di sini adalah HR, sedangkan untuk ke arah sininya, berarti di sini adalah YR gitu. Kemudian FR karena makin ke bawah kan pressure-nya makin makin terdistribusi. Makanya FR-nya posisinya nggak di tengah seperti yang saya gambarkan di sini. Posisinya akan agak agak ada di bagian bawah. Karena distribusi tekanannya akan seperti ini. Gitu. Jadi FR-nya akan agak di bawah. Kemudian nanti kita juga punya posisi centroid begitu. Ini adalah center of pressure. Centroidnya, aduh, salah nih. Nah, akan miring. Ya. Ini berarti adalah YC. Kemudian untuk sisi vertikalnya ini adalah HC. Gitu. Dan ini kita ketahui 1,5 meter. Kemudian kita ketahui juga di sini, ilmu gambar mesinnya di skip dulu. Pokoknya di sini adalah sebesar berapa tadi? 3 meter. Gitu. Nah, ini gambar DBB aja pasti sudah dapat skor kalau pragmatis ngomongin nilai ya. Tapi paling nggak ini bisa menjadi pemahaman bahwa terdapat FR dan nantinya akan ada gaya yang penyimbang agar si gate-nya akan tetap posisinya di sini. Nah, untuk mencari nilai YC, gini dulu. Kita kan pengennya dapat FR ya. FR ini akan sama dengan tekanan di centroid dikalikan dengan luas areanya, PC kali A. Kalau kita melihat ke persamaan yang di atas, FR sama dengan gamma HC kali A. Gamma HC ini sama dengan tekanan ya, rho GH. Jadi tekanan yang beroperasi pada centroid dikalikan dengan A, di mana A ini bisa kita jabarkan. Jadi PC-nya ini bisa rho G dikalikan dengan HC, kemudian A-nya ini perkalian antara panjang dikalikan dengan lebarnya, dengan kedalamannya gitu. Kedalamannya ini kan berarti si 3 meter, kemudian yang ini adalah kedalamannya sepanjang 3 meter juga, lebar ke dalam 3 meter, rho G HC. Nah, ini yang kita nggak tahu, HC-nya sebesar apa. Jadi HC perlu kita jabarkan. HC ini akan sama dengan H, mestinya, karena di awal ini kan ada H ya. Ada H sebesar 1,5 meter, kemudian ditambah dengan jarak di sini, jarak ininya. Jadi jaraknya ditambah, apa nih berarti? Ditambah L per 2, kalau ini saya tulis sebagai L, ini P sama dengan 3 meter, maksudnya width gitu ya. L per 2, terus apa? Sin apa cos? Sudutnya di situ, berarti
sin 30 derajat, di mana hanya 1,5 meter ditambahkan dengan L/2, 3/2, sin 30, maka sama dengan 2,25 meter. Maka kita bisa hitung si gaya resultannya di sini. Gitu ya. Bentar, saya tuliskan dulu. Maka FR akan sama dengan air pada temperatur standar, kondisi atmosfer standar, 99 dikalikan dengan gravitasi, 9,8 meter per sekon kuadrat, dikalikan dengan kedalamannya 2,25 meter, dikalikan dengan panjang dari gate, terus dikalikan dengan tebelnya, sisi ke dalamnya, maka kita dapatkan, ya anggaplah sudah dipakai kalkulator, kita dapatkan 198,4 kilonewton begitu. Ini dapat satu. Nah, yang kedua adalah ini kita tuliskan adalah force resultant. Yang kedua adalah jangan resultan. Resultan udah vektor soalnya. Force magnitude ya. Yang kedua adalah force position. Ya. Jadi force position di sini kita punya informasinya adalah kita pengen cari YR. YR-nya ini posisinya ada di mana? Jadi YR ini berarti tinggal kepanjangannya dari YC. Panjangannya dari YC ini ya. YR sama dengan YC plus, nah, plus berapa nih? Kita pakai yang di atas saja lah. YR sama dengan YC, kita udah tahu YC-nya tadi. Ditambahkan inersia bagi YC per A. Ditambahkan inersia bagi YC per A. Gitu. Nah, inersia untuk kasusnya ini berarti apa? 3 kali 3. 3 kali 3 begitu. 3 meter, 3 meter. Jadi yang paling dekat adalah si persegi panjang. Jadi kita gunakan ini, kita gunakan si rectangle, di mana besar IX itu sama dengan 1/12 BA pangkat 3. Ini sama dengan, C ditambah, ya, karena apa namanya, kita tentukan panjangnya adalah 3 meter, kemudian lebar ke dalamnya adalah 3 meter, jadi BL pangkat 3 per 12, kemudian YC dikali A-nya. A-nya adalah B kali L juga. Gitu. Nah, ini kan muter-muter di YC ya, jadi kita perlu tahu besar dari YC. Di mana besar dari YC itu tinggal yang ada di atas ini. Di atas ini kan ada HC ya, kita sudah tahu HC, berarti tinggal kita dapatkan, ini adalah YC sudah, HC oke. Terus apalagi FR oke. YR yang ingin kita cari, terus tinggal cari YC. YC-nya berarti tinggal HC sin theta gitu. HC sinus theta gitu aja. Jadi HC-nya adalah 2,25 meter dikali sinus 30 derajat. Ini berapa? Ini memastikan aja nih. Sinus 30. Sinus 30 kan setengah ya? Kok nggak boleh kayak gini. Sebentar. HC per sin itu bukan? Oh, sorry, ya. Persin ya, bukan dikalikan. Jadi berarti 2,25 meter dibagikan dengan sin 30. Berarti dikali 2 ya, 4,5 meter. Nah ini sama kuncinya nih.
Berarti kita sudah dapat YC, dapat FR, dapat HC. Nah, sekarang selanjutnya kita tinggal mencari si ininya, YR. Kita inputkan YC ini ke sini. Sorry, ke sini dan ke sini. Maka YR akan sama dengan 4,5 meter ditambah kita jabarkan tadi 3 meter dikali 3 meter pangkat 3 dibagi 12 kali 4,5 meter dikalikan dengan 3 meter kali 3 meter. Ini harusnya sama. 3 meter pangkat 3. Ya, ini ada bisa yang saling coret ya. Ini bisa jadi satu aja. 3 kuadrat bagi 12 kali 4,5. Jadinya 4,67 meter. Nah, kita gambarkan selanjutnya adalah terkait kita mencari si F yang di sini. Nah, caranya bagaimana? Kita perlu dengan sigma momen. Sigma momen di titik hinge. Itu harus sama dengan 0. Maka kalau kita gambarkan secara zoom in lagi, ini adalah FA, kemudian di sini ada FR, ini panjangnya adalah L, gitu. Kemudian di sini panjangnya adalah L, sorry. Berarti ini panjangnya sama dengan apa? Posisinya. Jadi YR dikurangi ini ya. Dikurangi sisi ininya, sisi sini. Gitu. Kita tuliskan sebagai L aksen aja lah. L aksen gitu. Ini titik di mana kita ingin meninjau si hinge-nya. Sigma momen sama dengan 0, maka FA dikalikan dengan L, pakai L kapital aja, seperti yang tadi. FA dikalikan dengan L akan sama dengan FR dikalikan dengan L aksen. Di mana FA ini akan sama dengan FR, L aksen per L, gitu. Kemudian, nah kita ingin mencari nilai L aksennya dulu. Nilai L aksennya akan sama dengan YR dikurangi dengan beda ketinggiannya. Jadi beda ketinggian yang 1,5 meter ini ya. 1,5 meter per sin 30. Jadi akan sama dengan 4,67 dikurangi 3 meter. Ini akan sama dengan 1,67 meter. Maka ini akan menghasilkan bentuk FA sama dengan, kita inputkan nilainya, FR-nya tadi berapa? 198,4 kilonewton dibagi 1,67 meter per 3 meter. Ini akan menghasilkan 110,44 kilonewton. Ya. Jadi gitu. Jadi arah cara bekerjanya, cari dulu FR-nya, besar FR, force magnitude, baru cari force position-nya. Cari force position, baru nanti biasanya kita akan diminta untuk mencari nilai gaya penyeimbangnya, maka tinggal dikalikan, tinggal dibikin sigma momen gitu. Ini akan macam-macam bentuknya. Jadi variasi soalnya, kalau bisa dibayangkan, ini kan berupa tekanan atmosfer ya di luarnya ya. Jadi misalnya ada kasusnya, ini kayak gini, terus hinge begitu. Terus bentuknya kayak gini ya. Nah, kemudian gaya penyeimbangnya itu ternyata air juga. Nah, airnya ini ketinggian yang dibutuhkan berapa agar si hinge-nya ini stay-nya di sini. Bukan kalau hanya terlalu besar kan bisa jomplang ya. Tapi kalau hanya terlalu kecil, maka akan H yang di sisi kanan, maka akan terbuka si hinge-nya. Gitu. Ini fluida 1, fluida 2. Ini salah satu contoh
aplikasinya. Mungkin aplikasi sederhananya ya kayak sistem buka tutup kolam aja, buka tutup kolam kapan kita harus bisa memasukkan fluida ketika si tekanan sisi satunya sekian gitu. Variasi soalnya akan seperti itu. Jadi kalau kita lihat-lihat secara sederhana ya, secara sekilas, di Munson aja. Soal-soal bab 2 itu nggak akan jauh-jauh dari manometer, dari distribusi tekanan, maaf. Distribusinya, ini malah bentuknya aneh-aneh ya, malah bentuknya kayak gini. Nah ini yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya deh kayaknya. Jadi kalau permukaannya nggak datar akan seperti apa? Kalau yang sebelum-sebelumnya kan relatif gampang ya. Nah ini kayak gini nih. Ada partisi, ini punya nilai tekanan dengan tinggi sekian, ini punya nilai tekanan, kapan dia nggak geser ke sana, kapan dia akan nutup gitu. Terus nggak cuma tekanan, bisa berupa pendulum gaya gitu ya. Jadi kita perlu tahu panjang, perlu tahu panjang atau panjangnya sudah di set, perlu tahu masanya berapa, gitu. Terus ini juga tekanan dalam sebuah pipa. Terus ini tekanannya perlu berapa agar air nggak masuk ke sini, gitu. Ya macam-macam lah. Nah, yang menjadi isu selanjutnya adalah on curved surface. Jadi jika bentuknya tidak datar, maka akan seperti apa? Si persamaan yang YC dan YR dan XR-nya tadi. Gitu. Ini saya tuliskan contoh soal. Jam berapa ya? Jam 2:30, jadi masih ada 10 menit. Ada pertanyaan dulu untuk ini contoh soal tipikal, contoh kasus tipikal untuk pressure distribution on a plane. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan Kemal. Nama saya Kemal. Saya mau nanya Pak, buat tadi yang IXC, sepertinya saya sempat kelos dikit. Dia itu inersia dari fluidanya atau inersia dari dindingnya ya Pak? Yang mana nih? Yang IXC ini? Ya, yang di contoh soal deh Pak. Apa? Yang di contoh soal yang IXC itu tuh inersia dari dindingnya atau fluidanya ya Pak? Dari dindingnya, gitu. Bentuk dindingnya gitu. Oh, oke, baik Pak, terima kasih. Ya kasarannya memang fluida, tapi fluida yang bekerja di dinding tersebut, gitu. Ada mungkin. Saya rasa untuk yang bidang curve akan saya bahas minggu depan aja deh. Kamis depan maksudnya. Mungkin yang sederhana akan saya review sedikit terkait buoyancy and stability. Jadi seperti biasa, karena waktunya mepet, enggak saya tulis dulu, nanti akan saya tambahkan. Ini pressure prisma tekanan lebih ke arah kalau bentuknya 3 dimensi maka center of pressure-nya akan ada di mana gitu. Tapi nggak akan prinsipnya lebih ke yang seperti sebelumnya. Terus kalau dalam suatu bidang, makanya tadi langsung saya gambarkan bentuk trapesium gitu ya. Karena yang di start di titik awalnya itu nggak 0. Yang 0-nya itu akan ada di titik pertemuannya begitu. Jadi pressure prism ini lebih ke arah menentukan
bentukannya aja gitu. Kemudian hydrostatic force on a curved surface ini nantinya akan lebih ke bagaimana penyederhanaan untuk bisa menyatakan nilai FR. Jadi nilai FR ini nantinya perlu kita mundurkan lagi. Kita bikin dBB-nya malah di fluidanya. Jadi akan ada gaya force dari sisi vertikal, kemudian ada dari sisi horizontal, kemudian nanti akan ada penyeimbang dari sisi vertikal dan sisi horizontalnya juga. Nah, resultannya kan sederhana saja ya, cuman seperti Pitagoras saja, FH kuadrat tambah FV kuadrat gitu. Tapi nanti akan saya berikan salah satu penjelasannya yang ya, tapi sederhananya gini aja lah. Sederhananya besar dari FR ini akan sama dengan FH, di mana F sisi horizontal dan nanti F sisi vertikalnya. Nah, besarnya FH sama FV ini berapa nanti yang akan kita bahas. Kemudian terkait bab buoyancy and flotation stability ini sangat sederhana. Sudah sempat kita pelajari di SMA. Gaya buoyancy itu sama dengan jumlah air yang terpindahkan oleh massa oleh solid atau padatan yang tercelup begitu. Gitu. Jadi hanya yang tercelupkan saja gitu. Karena kalau dibikin diagram benda bebas sebuah permukaan gitu ya, sebuah permukaan seperti ini. Terus kita ada gaya tekanannya dari setiap sisi gitu. Gaya tekanan, kemudian ada gaya gravitasi, kemudian nanti akan ada gaya penyeimbangnya yaitu FB. Ini FB-nya ke arah bawah untuk mengetahui secara penurunannya, tapi setelah diturunkan nanti FB-nya akan ke arah ke atas dan besarnya akan pada sentroid dari displaced volume. Jadi volume yang tercelupnya gitu. Nah, ini kenapa perlu dipertimbangkan sentroid posisinya ada di mana? Karena akan tergantung ke stabilitas nantinya. Jadi stabilitas ini ada dua macam. Yang pertama adalah saling restoring couple, jadi saling mengimbangi, sedangkan yang satu lagi adalah overturning couple. Jadi kalau posisi buoyancy lebih di atas daripada si beratnya, center of gravity-nya, maka dia akan cenderung stabil. Jadi kalau posisinya di sini, dia akan gini ya, akan menyeimbangkan sampai si FB-nya segaris dengan W-nya gitu. Ini namanya posisi restoring couple. Tapi yang menjadi masalah ketika si center of gravity-nya lebih di atas karena arahnya ke bawah, sedangkan buoyancy arahnya ke atas. Jadi ketika dia oleng dikit, maka dia akan berputar nantinya sampai posisinya akan W di bawah seperti ini. Overturning couple gitu. Yang berbahaya kasus yang banyak adalah kapal tanker. Jadi kapal tanker kalau terlalu banyak muatan gitu ya, itu center of gravity-nya bisa akan ada di sisi atas. Karena ada di sisi atas dengan buoyancy di bawah, maka akan oleng nantinya. Nah, ini contoh yang sebuah floating body. Kalau yang seperti ini, kalau yang gaya center of gravity-nya masih ada di dalam air, masih relatif aman lah. Seperti ini. Jadi walaupun kayak gini ya, ini akan menyeimbangin, akan seimbang, tapi nantinya akan balik lagi ke posisi awalnya. Kalau posisi center of gravity-nya ada di dalam air begitu. Jadi ini akan restoring. Bisa Anda bayangkan sendiri lah. Tapi ketika posisinya ada di atas, maka ketika terguling seperti ini, maka ini akan ke sini dan FB-nya akan ke atas. Ini akan kebalik. Ini kasusnya banyak di kapal tanker gitu lah. Atau yang pernah kayak, saya sendiri belum pernah sih. Mungkin kalau orang yang terlalu berat, si kayaknya akan terbalik gitu. Ini terkait stabilitas. Nah, bahasan terakhir yang akan kita bahas pada statika adalah pressure variation with a rigid body motion gitu.
Jadi kita mereview kembali yang persamaan ini, kalau masih ingat. Jadi ini kan yang persamaan dalam kubus. Ya akan saya sering gambarkan lah. Ada distribusi tekanan di semua sisi, kemudian ada gravitasi. Kemudian kita pendekatannya kan sigma F sama dengan 0. Kalau first law Newton gitu. Tapi kalau second law, maka ini akan sama dengan M kali A, maka penurunannya nantinya akan menjadi seperti ini. Sudah dibahas juga di bab sebelumnya, nanti akan saya review kembali hari Kamis. Nah, ini dengan asumsi bahwa fluid at rest-nya bergerak secara bersamaan. Jadi kalau kita melihat truk susu atau truk bahan bakar gitu ya, di dalamnya itu airnya akan bergerak secara bersamaan dan tidak ada gerak relatif antara satu sama lain. Jadi static fluid at rest tapi bergerak secara curah bersamaan. Terus tiba-tiba kalau kita berhenti akan ada ini ya, akan terbentuk kemiringan gitu. Nah, di sini bisa diturunkan si persamaan secara analitisnya. Cuman di sini kayaknya nggak terlalu detail ya. Cuman sampai dp dz. Nanti akan saya turunkan persamaan untuk mendapatkan nilai theta sama dengan berapa gitu. Ini untuk linear motion, terus juga nanti ada juga yang terkait rotation. Jadi kalau fluida kita putar, pasti kan terbentuk pusaran gitu ya. Nah, pusarannya ini akan sebesar apa kalau secara sudut? Ini juga bisa kita dapatkan nantinya. Ya, itu bayangan untuk hari Kamis besok. Jadi sepertinya akan agak padat. Ya, semoga bisa selesai lah sebelum minggu depan masuk. Mungkin ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita akhiri pertemuannya. Tadi tutorial udah mulai ya? Udah, Pak. Bahas apa? Bab 1 kayaknya Pak, yang satuan-satuan gitu. Ada viskositas, Pak. Bab 1. Nomor 1 tadi itu tentang viskositas. Viskositas aja. Sama massa udara, Pak. Iya. Oh ya, masih bab 1 awal-awal ya, viskositas Iya, sama. Ya, semoga minggu depan udah mulai masuk manometer gitu-gitulah untuk bahasan tutorialnya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin akan saya tutup. Sudah 2.40 secara kontrak 100 menit ya. Ya, semoga bisa inilah biar nggak terlalu capek untuk di kuliah selanjutnya. Jangan lupa isi daftar hadir dan tetap semangat, tetap sehat untuk menjalani perkuliahan daring ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak Rofi.